Sebagian besar teman-teman masih belum mengetahui atau memahami apa itu karya tulis ilmiah dan apa saja jenis-jenisnya. Padahal teman-teman semua perlu menguasainya karena karya ilmiah akan dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan dan pekerjaan di masa mendatang. Singkatnya, karya ilmiah adalah tulisan yang bersih tentang fenomena yang ditulis berdasarkan kenyataan. Informasi dalam karya ilmiah terdiri atas fakta, data, serta solusi yang coba dipecahkan melalui suatu kajian. Supaya semakin jelas, kita simak penjelasan tentang pengertian, jenis-jenis, struktur, dan kebahasan KTI atau karya tulis ilmiah berikut ini. Karya tulis ilmiah. Pengertian. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang bersih hasil penelitian atau kajian ilmiah yang disusun secara sistematis dan metodologis. Karya tulis ilmiah dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan sebagainya. Jenis-jenis karya ilmiah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya, artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Oleh sebab itu, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, ataupun hasil pengembangan sebuah proyek. Keseluruhan harus berdasarkan fakta sehingga sifatnya objektif. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga yaitu skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh akademisnya, mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikannya. Yang keempat adalah kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima yaitu paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam adalah tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu halaman judul. Judul karya diangkat berdasar tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain memantik rasa penasaran bagi calon pembacanya, judul juga dapat dibuat untuk memberi gambaran awal mengenai isi karya tulis ilmiah ini bagi calon pembaca. Pada halaman judul ini, nama penulis, judul karya tulis ilmiah, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, tahun, dan tempat karya tulis ilmiah dibuat, ditulis dengan aturan rata tengah, diurutkan setelah di bagian bawah. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Abstrak berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat pembaca memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak bersifat informatif, namun tidak terlalu panjang penulisannya, kurang lebih 250 kata. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca.
Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Yang keempat yaitu kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan definisi pengertian di atas, kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep isi sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang kelima yaitu metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Biasanya, metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang keenam yaitu pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan kepada khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Kebahasan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu menggunakan kata impersonal. Dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Dalam menulis karya ilmiah, kalimat yang digunakan bukan kalimat aktif, melainkan kalimat pasif. Contohnya, bila kamu ingin menulis penulis melakukan observasi di terminal, lebih baik ditulis observasi dilakukan di terminal. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa reproduktif. Selanjutnya, kalimat yang kamu tulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah serta memiliki pemahaman yang sama oleh peneliti. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa denotatif. Bahasa yang kamu tulis dalam karya ilmiah sebaiknya adalah bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Hal ini memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami karya ilmiahmu dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata baku. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang berisi hasil penelitian atau kajian ilmiah yang disusun secara sistematis dan metodologis. Dalam penulisan KTI perlu memperhatikan etika penulisan dan melakukan revisi yang baik. Karya tulis ilmiah memiliki manfaat yang penting dalam pengembangan karir dan peningkatan kemampuan akademik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.